selamat datang kembali teman-teman, selamat menyaksikan kembali di podcast kita setiap bulannya, yaitu Youth in Cybersecurity. Kali ini kita juga akan mengundang salah satu peserta Youth in Cybersecurity yang dari SMK 26 Jakarta. Nah, jadi teman kita ini juga sudah mengikuti ujian Microsoft SC900 gitu dan lulus juga gitu ya, sebuah kabar baik buat teman-teman gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita hadirkan di sini Aulia Zahra gitu ya. Oke. Ya, halo Aulia. Aku panggilnya Aulia ya. Aulia. Oke. Oke, Aulia, jadi mungkin bisa ceritain dulu dong Aulia ke teman-teman. Jadi Aulia ini backgroundnya dari SMK mana, terus juga mungkin jurusannya apa gitu. Oke, jadi nama aku Aulia Zahra, bisa dipanggil Aulia. Aku dari SMK Negeri 26 Jakarta, jurusan SIJA, Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Oh iya, sekarang kelas 3 berarti ya? Iya, aku kelas 3. Kelas 3 gitu. Jadi mungkin boleh diceritain dulu dong singkatnya Aulia ke teman-teman di SIJA tuh Aulia belajar apa aja sih gitu, dan mungkin apa hubungannya ya dengan cybersecurity yang Aulia ikuti trainingnya gitu ya. Oke, di SIJA itu kan sebenarnya kakak mungkin tahu sekolah kejuruan teknik itu SIJA sebenarnya teknik komputer. Mungkin kakak pernah dengar TKJ, pernah dengar RPL. Nah, SIJA itu gabungan dari TKJ sama RPL sendiri. Cuman karena SIJA itu lingkupnya lumayan luas, tapi untuk cybersecurity sendiri itu ada. Jadi di SIJA itu kalau misalnya bisa dijelasin tuh ada namanya IT Club gitu. Di IT Club sendiri tuh kita bisa belajar ada 6 apa sih namanya ya? Namanya 6 bidang yang SIJA tuh mau tawarkan gitu. Jadi salah satunya itu cybersecurity gitu. Oh, gitu. Bisa tahu, bisa ikut ujian ini karena karena ada cybersecurity. Nah, tapi berarti kan di SIJA itu ada mata pelajaran tentang cybersecurity gitu ya, secara spesifik gitu, secara khusus gitu. Nah, sekarang Aulia sendiri tertarik dengan cybersecurity karena memang dari sebelumnya udah pernah mendengar cybersecurity atau dari hal lain, atau justru dari pelajaran yang ada di jurusan Aulia gitu. Pertama dari pelajaran ya, mungkin karena waktu kelas 11 kemarin tuh kita fokusnya ke jaringan, terus juga sedikit-sedikit dikasih tahu tentang cybersecurity, jadi kayak makin kepo aja sih cybersecurity itu kayak gimana. Terus juga di IT Club juga ternyata ada mentor-mentor yang bisa ngajarin cybersecurity dikit-dikit. Jadi itu sih. Gitu ya. Tapi sebelum ikut training bersama Infra Digital Foundation ini, Aulia udah pernah ngulik-ngulik sendiri belum gitu, misalnya nyari-nyari di internet ataupun misalnya memang udah nyoba-nyoba gitu terkait cybersecurity? Kalau cybersecurity sendiri belum terlalu dalam sih, karena hal baru juga kan. Karena waktu kemarin kelas 11 tuh kan sebenarnya waktu kelas 10-11 tuh nyoba-nyoba semua bidang, jadi dari 6 bidang itu lumayan dicobain juga. Nah, baru kemarin di awal kelas 12 tuh baru nyoba di cloud sama cybersecurity. Nah, cybersecurity sendiri tuh kemarin tuh waktu ujian Microsoft sendiri lumayan mirip sama ujian cloud saya sendiri waktu ambil sertifikasi itu. Oh gitu ya, oke. Nah sekarang mungkin kita bisa masuk nih Aulia ke trainingnya gitu. Nah jadi mungkin Aulia boleh ceritain dong ikut serta dalam training ini gitu, gimana awalnya gitu. Terus mungkin bisa ceritain juga impresi atau perasaan Aulia gitu ya ikut training ini gitu. Kira-kira hal apa yang membuat Aulia tuh ketika ikut training ini merasa mungkin ilmunya bertambah atau secara teknis skill gitu ya bertambah, mungkin bisa ceritain Aulia. Nah, kalau misalnya tahu dari mana ujian sertifikasinya, dari Bu Kuri sendiri, dari sekolah gitu kan. Beliau waktu itu ngasih Google Form gitu buat isi biar kita dapat voucher gitu kan buat ujian gratis, jadi kita nggak perlu bayar. Terus ternyata itu kita lanjut ke sertifikasi yang harus benar-benar nggak open Google lah, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi lumayan dipaksa untuk bisa dan menghafal. Cuman waktu itu enaknya tuh kita dikasih dam soal gitu, exam 1 sama exam 2.
Terus juga sama fasilitatornya bilang kalau misalnya ujiannya itu ngambil dari exam 1 exam 2 gitu. Jadi aku benar-benar situ kayak mau nggak mau harus ngerjain itu semua gitu, harus ngehafalin gitu. Bahkan Bu Puri ngasih kita tuh tugas untuk kalau misalnya kan banyak, aku kan juga termasuk orang yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi tugasnya waktu itu kalian kerjain dan soalnya terus kalian translate ke Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Indonesia bisa paham juga gitu, jadi bisa bolak-balik ke tugasnya terus ke dan soalnya kita kerjain lagi. Terus untuk perasaannya sendiri itu sebenarnya banyak deg-degannya kan, karena aku dapat hari pertama waktu itu. Jadi udah hari pertama, jamnya juga pagi gitu kan, jadi persiapannya tuh lumayan kurang matang malah waktu itu. Jadi teman-teman masih santai-santai, kan hari Jumat, terus besoknya Senin baru ada ujian lagi, jadi teman-teman yang lain tuh kayak santai aja. Makanya lebih kagetnya lagi waktu hari pertama ternyata aku lolos kan waktu itu. Jadi seharusnya aku tuh pengennya ujiannya jangan pertama-tama banget gitu, jadi aku bisa minta tolong ke teman yang udah ngerjain soalnya biar bisa kasih sharing gitu ke aku. Tapi ternyata malah aku yang pertama duluan ujian gitu, jadi perasaannya makin ke pressure gitu loh. Udah ujian hari pertama, jamnya pagi gitu kan, mana di 26 itu kan walaupun kita ada apapun tuh masih ada kegiatan kan, jadi masih banyak tugas juga, jadi belajarin tentang ujian sertifikasinya juga lumayan susah. Tapi enaknya gitu sih, karena dikasih kisi-kisinya lumayan banyak juga. Terus tadi nanya soal apa yang bisa didapetin. Oh iya, kira-kira apa yang kamu dapat? Karena sebelumnya aku juga belajar tentang cloud, tentang AWS, jadi dapat ilmu baru juga tentang Microsoft Azure ini kan. Jadi aku kayak ternyata banyak hal yang perlu aku pelajari nih. Jadi masih banyak harus ngulik-ngulik tentang fitur-fitur di Microsoft sendiri. Terus ternyata ujian sertifikasi ini kan masih SC900 ya. Ternyata tuh kakak kelas aku sebelumnya tuh kan SC200. Jadi ternyata SC200 tuh katanya lebih sulit gitu. Jadi rasa pengen ujian SC200 itu makin ada gitu. Jadi kayak pengen tahu batas kemampuan aku tuh kayak gimana. Jadi Aulia malah tertantang ya untuk naik ke level yang selanjutnya gitu. Itu bagus sih. Berarti bisa disimpulkan juga kalau begitu berarti emang Aulia nih udah melihat kalau misalnya kedepannya Aulia pengen terjun di cybersecurity gitu. Iya. Oh iya. Nah. Tapi iya sih, maksudnya ada keinginan untuk kesana, tapi sekarang masih mau fokus di cloud. Masih fokus di cloud gitu. Tapi ya terlepas dari cloud atau cybersecurity juga gitu ya. Buat Aulia sendiri nih, kira-kira kenapa sih milihnya IT gitu? Ini kita lebih besar lagi nih. Oke. Aku sendiri ya. Karena waktu itu aku juga sebenarnya nggak kepikiran, maksudnya mau masuk SMK aja aku nggak kepikiran gitu, apalagi jurusannya menjuru ke IT. Cuman waktu itu COVID 19 gitu, jadi ngubah semua mindset aku yang kayak apa-apa tuh ternyata gak harus onsite gitu. Ternyata semua orang tuh bisa ngelakuin tuh di mana aja dengan adanya internet. Jadi ternyata tuh internet tuh banyak banget hal yang perlu dipelajarin. Dulu kakakku tuh emang udah mau menjuru ke aku tuh jadi desain visual gitu. Terus aku kan gak bisa gambar, gak bisa pokoknya gambar tuh aku big zero banget, zero gitu. Tapi waktu itu dia bilang ya udah ngoding aja gitu. Sebenarnya itu juga ada faktor eksternal ya. Kalau faktor internal itu aku waktu itu sadar kalau misalnya aku tuh dulu punya cita-cita jadi dokter gitu kan. Cuman karena aku tahu aku nggak pinter-pinter banget, jadi aku kayak udahlah yang bisa bikin yang bisa kerja di mana aja tapi nggak harus ngeluarin duit sebanyak kayak harus jadi dokter gitu kan, biayanya banyak banget. Nah itu kepikiran jadi waktu itu tuh pengen jadi hacker. Makanya kayak mikir kan dulu ayahku juga backgroundnya orang IT kan. Jadi ayah ya udah belajar IT aja gitu. Kalau misalnya bisa sih SMA tapi belajar sendiri, tapi kayaknya kalau misalnya kayak gitu agak sulit juga bagi
otaknya gitu kan. SMA terus masih nyambi kerjaan lain gitu. Kalau SMA kan fokusnya buat kuliah kan. Nah kalau SMK ini ternyata dia tuh walaupun ada wadahnya juga gitu loh buat kita yang suka IT, apalagi ada IT club. Jadi itu sih yang bikin aku kayak untuk jadi IT. Bahkan teman-teman aku aja mungkin anak kelas 10 juga waktu kelas 10 waktu masuk tuh belum kepikiran mau jadi apa gitu kan. Makanya waktu itu Bu Kuri bilang ya udah cobain aja semua bidang gitu kan, biar kalian apa sih namanya tahu passion kalian di mana. Makanya banyak banget waktu itu teman-temanku dikasih tahu kenapa sih masuk 26 apalagi jurusan SIDE, jurusan IT. Banyak mereka yang bilang dipaksa orang tuanya, disuruh temennya atau disuruh kakaknya. Kalau aku itu kesadaran sendiri sih, benar-benar kayak aku juga ngeliat prospek kerja seorang IT kan. Kayak kakak sendiri gitu. Aku bukan IT sih tapi iya. Jadi oke. Menarik sih. Nah terus kemudian nih ini udah menarik ya kalau misalnya Aulia tadi bilang dari sisi internalnya sendiri juga memang sudah pengen masuk ke IT gitu ya. Nah kemudian terlepas dari tadi yang udah mungkin Aulia sebutin kayak mungkin mayoritas materinya dari bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu kira-kira hambatannya apa lagi Aulia buat belajar lebih tentang IT termasuk mungkin cloud dan cyber security tadi ya? Hambatannya tuh sebenarnya apa ya? Kan kemarin tuh soalnya sebenarnya soal dari fitur-fitur yang ada di Microsoft kan. Jadi tuh kita kayak seolah-olah tuh ngebayangin kalau misalnya fitur ini tuh sebenarnya gunanya buat apa. Padahal kita belum nyentuh sama sekali labnya gitu kan. Kalau di cloud tuh sebenarnya ada labnya sendiri. Nah ujiannya itu kita tuh dikasih soal yang kita seolah-olah tuh masuk ke labnya gitu kan. Jadi fitur ini tuh kalau misalnya digabung sama fitur ini atau fitur ini dinyalain atau apa tuh gimana hasil outputnya. Nah itu sih susahnya untuk ngebayangin, apalagi lab di cloud itu kan harus berbayar ya. Pokoknya kalau misalnya nggak ada uang pun itu sih hambatannya. Kayak buat ngulik-nguliknya gitu ya, buat belajar praktisnya gitu ya, mungkin agak hambatan situ. Ada lagi? Udah ya? Oh iya. Oke, terus nah sekarang kita bahas terkait dengan ujiannya nih, ujian sertifikasinya. Tadi kan juga Aulia udah lolos gitu ya, terus juga mungkin udah cerita ya pengalamannya ikut itu gimana rasanya gitu, terus juga tertantang juga buat naik ke level selanjutnya gitu. Nah sekarang nih udah mengetahui kalau Aulia sudah lulus gitu ya, artinya kan Aulia punya sertifikasi ya Microsoft SC900 kalau nggak salah ya, bener ya. Nah itu gimana tuh perasaannya gitu, dan kira-kira apa yang akan Aulia manfaatkan dari sertifikasi yang Aulia punya itu gitu? Kalau perasaan sendiri pasti bangga, pastinya bangga karena kayak hasil nggak mengkhianati usaha gitu. Iya betul. Jadi ternyata usaha-usaha kemarin tuh ada hasilnya dan lumayan juga. Terus sebenarnya yang paling bangga mama sih, yang paling seneng mama gitu kan. Terus juga apa yang bakal dilakuin sama setelah itu kan nanti ada tes PKL gitu kan, kita juga disuruh buat CV. Jadi mungkin sertifikasi itu yang lumayan menjamin aku untuk bisa masuk ke tempat PKL yang pengen aku tuju gitu. Buat jadi nilai plus lah ya di CV kamu gitu. Iya. Nah, itu berarti menarik ya, tadi juga mungkin kita udah dapat hampir seluruh ceritanya ya gitu terkait dengan Aulia ini. Dari kenapa dia suka IT, yang mana itu mengerucut ke cloud dan cyber security tadi ya. Terus juga ikut serta dalam training ini gitu ya, dimana ini training cyber security gratis gitu buat teman-teman SMK maupun universitas gitu ya. Nah mungkin terakhir nih ya Aulia yang udah ya di satu sisi punya niat tersendiri gitu, pengen masuk ke IT gitu, mungkin juga sebagian teman-teman masih bingung nih Aulia gitu, baik yang mungkin lulusan SMA gitu ya yang mau terjun ke IT, ataupun mungkin yang di SMK juga nih yang mungkin jurusannya kurang lebih sama ya, baik di SIJA terus RPL tadi ya dan lain sebagainya gitu, tapi mereka merasa mungkin bimbang nih gitu, sebenarnya aku tuh masuk jurusan yang cocok nggak sih gitu, yang sesuai sama passion ya gitu kalau sekarang. Nah itu mungkin Aulia bisa tuh kasih apa ya, kata-kata motivasi ataupun mungkin dari Aulianya sendiri gitu, kira-kira bagaimana sih menanggapinya? Nah itu dia. Agak
nggak sulit juga ya. Aku juga termasuk orang yang bimbang gitu kan, walaupun ternyata aku tuh masalahnya tuh aku bimbangnya waktu udah masuk SMK-nya gitu. Maksudnya udah masuk di SIJA-nya malah bingung mau kemana. Tapi ternyata di situ tuh banyak banget teman-teman, banyak banget guru-guru yang ngasih saran gitu loh, kayak ya udah kalau misalnya gitu disuruh cobain semuanya gitu kan, makin bingung juga ya. Ternyata di setiap ini tuh semua bidang tuh ada plus minusnya. Nah, makanya kenapa guru-guru sama teman-teman nyuruh kayak ya udah cobain semuanya biar kita tuh sendiri tahu apa sih kita tuh nyaman di mana, kita passion di mana, kita seneng ngerjain di bidang mananya. Terus untuk teman-teman yang udah terlanjur masuk gitu di sekolah kejuruan kayak teknik informatika gini, benar-benar harus memikirkan hal kayak mau masuk di bidang mana. Kalau misalnya nggak kepikiran pun bisa dicoba, bisa nggak harus serius-serius banget sih, mungkin kayak dasar-dasarnya dulu, fundamentalnya dulu dikenali. Kalau misalnya kalian enjoy gitu ngerjainnya, enjoy kalian mendalaminya tuh bakal enak ke depannya. Terus juga kalau misalnya kalian masih bimbang di kelas 1, di kelas 2, kelas 1 oke lah, tapi di kelas 2 kalian harus udah mantepin kalian mau di bidang yang mana gitu. Terus untuk teman-teman SMA mungkin yang pengen nanti kuliahnya di jurusan informatika, di kuliahan kan dia lebih luas lagi ya. Tapi setahu aku tuh nanti juga ujung-ujungnya tuh ke 6 bidang gitu nanti aja sih. Terus juga pokoknya ternyata tuh informatika IT itu bener-bener diperluin banget di masa depan. Walaupun banyak banget berita-berita miring yang kayak tech winter dan lain-lain, ternyata itu tuh belum sesuatu yang belum tentu kejadian gitu. Jadi jangan takut untuk ngambil sesuatu atau pekerjaan yang emang di dunia IT. Oh gitu ya, itu ya. Jadi teman-teman mungkin sedikit cerita juga dari Aulia ya tentang bagaimana dia bisa overcome keraguannya tadi ya ketika udah masuk di jurusan SIJA tadi gitu. Ya mungkin sekian aja nih kita ngobrol-ngobrolnya Aulia, ini juga biar teman-teman bisa melihat ya cerita perjalanan dari Aulia gitu, dari bagaimana dia menentukan jurusan yang dia inginkan sampai dengan dia bisa lulus di training di sertifikasi Microsoft Edge 900 gitu. Oke teman-teman, Cyber Warrior mungkin itu aja dari kami berdua gitu. Jadi ya semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya dan juga bisa memanfaatkannya untuk teman-teman sendiri gitu ke depannya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin sukses terus buat teman-teman Cyber Warrior dan tonton episode selanjutnya dari podcast Yacht in Cyber Security. Bye.